menikmati hidup di zona, di satu zone, satu kawasan di mana Allah membuat pengamanan yang ilahi bagi saudara. Amin. Para kekasih, segera kita akan membaca dua buah ayat berikut dari kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 22 dan 23. Ini ayat 22 lebih dahulu. 1, 2. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Amin. Ayat 22 dari Keluaran 8 mengatakan, tetapi pada hari itu, aku sudah menetapkan suatu hari yang engkau belum jalani, tapi kalau engkau pegang janjiku, hari itu akan segera tiba dan akan memberikan kesenangan untuk engkau menikmatinya. Aku akan mengecualikan kamu, akan mengistimewakan kamu. Amin. Mungkin hari-hari yang kita sudah lalui belum pernah kita rasa kapan Tuhan itu akan terjadi. Saudara, semua katakan, saat ini juga saya boleh mendapatkannya. Mulai hari ini, hari saya mendengar firman ini, saya akan mendapatkannya. Hari yang istimewa. Amin. Seringkali kita ini tidak dipisahkan, tidak dipagerin, kita tidak diisolir, kita tidak ditaruh pada satu kawasan, satu zona yang aman, yang kita bisa menikmati, yang carefree, yang tidak ada beban. Kita seringkali, kapan ya kok kayak ngimpi aja. Jangan-jangan firman Tuhan ini cuma impian-impian yang bagus. Saudara, tetapi Tuhan mau memberi pada hari itu. Kalau saudara mau mempercepat, saya mau mempercepat, bisa. Tuhan, hari ini saya percaya kepada firman yang saya dengar dan saya baca. Maka engkau akan memberi kepada saya satu kawasan zona pengamanan yang luar biasa untuk seumur hidup saya. Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya pada ayat ini terjadi pada saya. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena engkau memberi perjanjian yang luar biasa hari ini. Dan kami ingin segera tiba hari tersebut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, lebih rinci lagi pada ayat selanjutnya. Dalam ayat 23 disebutkan demikian. 1, 2. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Amin. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Haleluya. Para kekasih, ini luar biasa. Ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan setiap orang yang memegang perjanjian Tuhan ini, dia boleh hidup dengan nyaman, aman. Dan dia tidak mempunyai satu kerisauan tentang besok kalau aku mati, bagaimana, tidak. Kalau aku harus mengeluarkan uang yang banyak, kalau aku harus memiliki atau menghadapi tantangan yang luar biasa. Saudara, dia tidak kepikiran karena dia tahu Tuhan akan mengadakan perbedaan. Sehingga dia yakin, saya dan Anda boleh yakin, kalau orang lain harus menghadapinya, orang lain harus mengalami dan menderitanya, aku pasti tidak. Aku dibedakan. Katakan, saya dibedakan untuk istimewa di mata Tuhan. Amin. Saya memberi dua macam warna pada ayat 23 dari Keluaran 8. Mengadakan perbedaan, besok tanda mujizat.
Hari ini aku mengadakan perbedaan. Aku membedakan kamu. I just want to make you a difference from the others. And I will keep you so specially in my heart and my plan. Para kekasih, dia mengadakan, dia menyisihkan kita. Gak boleh campur, gak boleh susah, gak boleh bangkrut, tidak boleh sakit penyakit. Aku bedakan kamu. Saudara, ini luar biasa. Katakan, ini luar biasa. Itu pun belum cukup. Ayo katakan, itu pun belum cukup. Dia masih akan mendatangkan. Besok akan terjadi mujizat dalam hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Jadi bila engkau mempunyai perjanjian kitab Keluaran 8 ayat 22 dan 23 ini. Dan bila Tuhan mengadakan perbedaan bagimu dan engkau menerima, engkau diatur menerima, engkau disisihkan menerima. Tuhan, kawan saya tinggal sedikit sekarang. Saya seperti diisolir, saya seperti dipojokkan, saya seperti diasingkan. Anakku, kamu kan cuma ngelihat jumlah, kamu tidak melihat mutunya. Kalau aku memojokkan dan mengisolir kamu, aku ingin kamu spesial, kamu istimewa, kamu tidak orang kebanyakan, kamu seorang yang eksklusif. Saudara, Tuhan ingin supaya saya terbuka mata saya. Seringkali saya cuma ngeyel aja, nggak bisa diatur, nggak bisa. Maunya sendiri, maunya sendiri. Wah, saya nanti kehilangan kawan, nanti saya bagaimana dagang saya. Jangan khawatir, Tuhan sanggup mendatangkan orang-orang baik yang sangat mendukung engkau. Kalau engkau punya kualitas, kalau saya kualitas murahan, saya harus menerima, asal cukup makan saya sudah matur nuwun, matur nuwun. Karena saya sudah bisa makan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, bukan kamu cukup makan aja. Tapi aku membuat kamu istimewa. Saben kali kamu mengharap mujizat, mujizat terjadi dalam hidup. Karena kamu mengutamakan kualitas. Katakan, mengutamakan kualitas. Maka esok, setiap esok hari, mujizat datang kepada saya. Amin. Para kekasih, itu sebab kita melihat kita harus bisa menikmati sisa hidup kita di zona pengamanan ilahi. Amin. Karena kita mau digiring oleh Tuhan menuju pada zona pengamanan ilahi. Kita mau untuk dipelihara oleh Dia, mendapatkan sesuatu yang khusus dan khas dari Dia. Maka Anda dan saya akan selalu bersyukur, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau selalu menyediakan yang di luar jangkauan pikiran saya. Semua katakan, sebagai anak dari Bapa, saya cukup menyerahkan hidup saya pada lompatan-lompatan ilahi yang luar biasa, yang melampaui segala akal, yang melampaui pikiran, yang saya percayai terjadi secara mujizat dalam hidup saya dan hari tua saya. Saudara percaya? Saudara, engkau harus percaya. Saya dan saudara sudah ketelatan, sudah terlambat deh. Mau apa lagi, kita mau belajar lagi, ya. Saya suka belajar, tetapi saya pikir sudah tidak berguna, ya, useless. Ya, saya hanya wasting time. Saya hanya mengobrol, menyanyiakan umur saya. Ya sudah, saudara dan saya kita lebih banyak percaya kepada firman Tuhan. Jadi kalau Dia mau mengistimewakan saudara, mau memisahkan saudara pada satu zona pengamanan, engkau pasti akan menikmati hidupmu cara ajaib. Amin. Amin. Yang percaya katakan, terima kasih Bapa. Engkau luar biasa.
mencintai hamba-Mu ini. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan segera masuk pada tema ini. Dan saudara harus sadar ya, bahwa perbedaan perlakuan Allah ditentukan oleh baptisan air. Makanya saya bilang firman Tuhan ini untuk yang sudah dibaptis. Supaya saudara mempunyai satu kerinduan, aku harus segera masuk baptisan air. Apalagi aku nggak tahu kapan aku matinya. Kalau aku meninggal, aku belum dibaptis kayak apa? Kayak apa? Berapa puluh kali dalam pelayanan kami, ada orang yang sudah koma, orang yang sudah terbaring dan tidak mungkin dimasukkan, dicelup ke dalam air. Saudara minta dibaptis. Saya bilang tidak bisa, nangis. Saudara, pokoknya saya harus dibaptis. Saudara, kalau sudah kayak begitu kayak apa? Ya, bolehnya minta untuk dibaptis kayak apa? Waktu masih seger, tidak sudi. Saudara engkau harus mikir, kalau aku mati kayak apa? Kalau aku belum dibaptis. Saudara, itu sebab seorang dibaptis supaya apa? Supaya kalau dia meninggal dunia, dia masuk dalam kerajaan sorga. Katakan luar biasa. Saya harus bersikap sekarang. Amin. Engkau harus bersikap. You have to make for yourself a good decision, or unless you will lose your life for eternity, not for years, not for centuries, for eternity. Kita akan buka Alkitab kita pada Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, ayat 4 dan ayat yang ke-6. 1, 2. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Katakan luar biasa. Mudah sekali, tetapi luar biasa. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Kalau saudara dibaptis, engkau dikuburkan dari hidupmu yang lama dan bangun kembali dalam hidup yang baru. Jadi setiap orang masuk dalam baptisan air, kata ayat yang keempat, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Baptisan air adalah menjadikan hidup baru saya. Saya sudah usang, umur sekian puluh tahun. Bagaimana tidak reot, bagaimana tidak usang? Tapi karena saya dibaptis di dalam Kristus, saya selalu memiliki hidup yang baru. Tubuh, jiwa, dan roh saya. Kemudian dalam ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi orang masuk baptisan air, manusia lama disalibkan. Persis kayak Tuhan Yesus. Kalau kita disalibkan karena Dia sudah menanggung dosa. Pada waktu kita dicelup di dalam air, masuk dalam baptisan, kita mau memiripkan hidup kita, dimiripkan seperti Dia. Kita telah turut dibaptis di dalam Dia. Tapi enggak dibaptis, tidak dipaku sungguhan, tidak. Engkau tidak sengsara, engkau tidak dipaku di kayu salib. Cuma secara teologis, secara rohani, di hadapan Allah Bapa, oh anakku, kamu menghargai Yesus, anak Allah,
dan kamu masuk baptisan air. Bagus. Kamu aku hargai. Seperti seorang yang sudah disalibkan. Seperti Yesus. Saya mau tanya, untung apa rugi? Untung sekali. Untung sekali. Sehingga orang yang sudah disalibkan bersama Kristus tidak perlu masuk neraka. Karena dia sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Lalu dia menghidupi. He is living and exercising a new life inside him or her. Dari dalam saudara, dari dalam saya keluar satu hidup yang baru. And we can experience in our living, daily living. Kita akan bisa menikmati perjalanan setiap hari kita di dalam hidup baru dengan Kristus. Amin. Ini luar biasa ayat yang ke-6 ya. Mudah sekali kita turut disalibkan dengan Tuhan. Hanya masuk baptisan air. Ya. Supaya, nah ini dia. Supaya tubuh dosa kita. Katakan supaya tubuh dosa saya. Supaya tubuh dosa saya. Hilang kuasanya. Hilang kuasanya. Amin. Ya. Luar biasa sekali. Orang dibaptis, tubuh dosanya nggak berkutik, nggak berkuasa lagi kepada dia. Coba, saudara mau apa? Mau dapat cara kayak apa? Semedi di dalam gua 40 hari? Jangan lama-lama. 4 menit sudah diparani sama ular kobra, sudah dimakan sama ular sanca. Saudara, engkau tidak perlu macam begitu. Kungkum di lautan, di pertemuan arus air. Oh, beberapa orang saudara yang sangat luar biasa dicintai Tuhan. Dulunya hidup kayak begitu. Saya bilang, Tuhan memelihara, mengkip bapak dan ibu supaya tidak kintir. Tidak meninggal lebih dulu untuk mengenal keselamatan dari Yesus. Dan itu tidak sedikit loh saudara. Orang yang mencoba dengan cara-cara begitu. Supaya hidupnya bisa selamat, tenang, diberkati anak cucunya. Karena anaknya banyak, apalagi cucunya. Kalau anaknya banyak, cucunya lebih banyak kuadrat namanya. Saudara. Tetapi karena saudara-saudara yang kekasih ini, harganya mahal sekali di mata Tuhan. Diselamatkan. Sehingga bisa mendengar firman. Sehingga tubuh dosanya hilang kuasanya. Amin. Katakan mulai saat ini. Mulai hari ini. Tubuh saya. Dosa-dosanya hilang kuasanya dari tubuh saya. Demi nama Yesus terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Luar biasa. Ini luar biasa. Tidakkah ini hidup baru? Hidup baru dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Orang yang dibaptiskan, sebagian besar kita, mungkin 95% kita sudah dibaptis, oke. Kita ini sudah dibaptis, maka kita harus menerima suplai nutrisi rohani. Katakan suplai nutrisi rohani. Untuk menjaga kondisi saya tetap hidup baru. Amin. Jadi seorang yang menjaga suplai, dia terus makan yang bergizi apa? Firman Tuhan. Dia mendengar firman, dia baca Alkitab di rumah. Dia merenungkannya. Saudara, dia punya hubungan yang baik dalam doa pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia menggunakan waktunya dia dengan bagus di mata Allah. Saudara, maka orang ini dia mensuplai kehidupan barunya dengan nutrisi ilahi. Katakan nutrisi ilahi. Supaya saya tetap terjaga statusnya sebagai milik Allah. Mau demikian? Penting sekali. Ketika dia dari sorga melihat saudara,
Karena saudara menjaga status bahwa saudara milik Dia dari sorga. Ya, engkau tidak melihat bahwa di depanmu para kekasih ada mara bahaya, ada kebangkrutan, atau ada musuh dalam selimut dan lain. Engkau tidak melihat. Tapi ketika Tuhan melihat, loh anakku, engkau bakal terjebak. Dia sudah membawa saudara. Dia menyingkirkan semua yang lain. Dia sudah mengetahui, dia menjaga miliknya dia, yaitu saudara. Saudara dijaga, diamankan. Kenapa? Karena saudara selalu menjaga nutrisi rohani saudara dengan Tuhan. Aku mengutamakan harinya Tuhan. Aku mengutamakan Yesus dalam hidupku. Kalau saudara bisa berbuat demikian, engkau tetap menjadi milik Allah. Apapun yang terjadi, katakan, apapun yang terjadi pada kehidupan saya, Allah Bapa saya yang memiliki saya selalu mengamankan saya supaya saya menikmati hidup saya, lepas dari beban dan mara bahaya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Bagi yang sudah dibaptis, apakah Anda sudah mengalami kuasa berikut ini? 1. Feeling. Katakan, perasaan saya sebagai orang yang dicintai Allah. Nah, saya ingin saudara untuk secara sensitif menilai, ya, self assessment, menilai diri sendiri. Apakah aku dicintai oleh Allah apa enggak ya? Saudara, hanya saudara yang punya penilaian paling objektif. Itu sebab kalau saudara tidak pernah bertanya pada diri saudara, aku ini dicintai Tuhan enggak ya? Saudara, maka saudara tidak bisa mengambil keputusan. Kalau saudara bisa menilai diri saudara sendiri, lalu saudara bisa ambil keputusan, aku kurang dicintai oleh Tuhan. Jadi aku harus lebih dekat kepada Dia. Aku harus membuktikan aku mencintai Dia. Aku harus membuktikan aku membutuhkan Dia. Orang yang bisa mempunyai feeling bahwa dia dicintai oleh Allah, sebab Tuhan Allah Bapa membedakan dia. Katakan, membedakan saya dari sekitar saya. Maka saya akan menghadapi semua persoalan, tantangan hidup, dan saya mengalahkannya. Semuanya well done, bagus di dalam hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Kenapa saya selalu menilai bahwa diri saya jelek? Karena saya tidak bisa membuat satu self assessment. Saya tidak bisa introspeksi dalam diri saya. If I cannot make for myself my self assessment in my life, then I will not give a good decision to me. Dan itu akan membuat saya dan Anda menjadi kurang beriman. Semuanya menjadi amburadul. Hasilnya kurang bagus. Saben bulan, maafkan saya, saben bulan saya kekurangan terus. Kapan baiknya, kapan well done-nya, kapan senengnya? Kalau saya harus menghidupi hidup yang kurang dicintai Allah, kapan saya senang? Enggak apa-apa, saya di dunia sengsara, asal besok kalau mati masuk dalam sorga. Engkau pasti melanggar firman. Firman Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan ingin supaya Anda dan saya di dalam dunia kita menikmati pada zona pengamanan ilahi. Amin. Meninggal dunia masuk ke sorga. Yakin demikian? Jadi kalau saya kroso, saya peka sensitif, aku kok kurang menikmati di dunia,
Ayo minta dong sama Tuhan. Tuhan, saya mau masuk baptisan air. Atau saya mau klaim hak saya sebagai seorang baptisan. Tempo hari saya sudah masuk baptisan air. Sekarang saya mau klaim hak saya. Saya mau hidup pada zona pengamanan serta menikmati hidup saya. Siapa yang ingin? Angkat tangannya. Katakan, Tuhan Yesus, hamba merindukan hidup pada zona pengamanan. Hamba bisa menikmati hidup hamba. Yang tersisa ini, tolong beri kepada hamba segala karunia, kuasa, dan berkat-Mu mulai saat ini juga. Dalam nama Yesus, saya akan pulang. Saya menerima yang belum saya terima. Demi nama Yesus, ucapkan terima kasih kepadanya. Engkau yang percaya, engkau yang mau bertindak dengan iman, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Hamba persembahkan semua dalam tangan Engkau. Dan Engkau akan berfirman lebih lanjut hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian terjadi, mengaminkan. Amin. Haleluya. Angkat tangan saudara. Tanganmu terbuka. Ku menantimu tidak terbatas kuasa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh melihat dan merasakan kasih-Mu Tuhan bagi kami umat-Mu. Engkau membedakan kami dari yang lain. Karena kasih-Mu sungguh luar biasa bagi sidang jemaat Engkau Tuhan. Apapun problem kami, apapun masalah dalam hidup kami, ujian dan segala pencobaan yang kami hadapi, Haleluya. Kami tahu kami beriman kepada Engkau. Amen. Maka Engkau akan jadikan semuanya well done adanya. Dan Engkau akan memberikan mujizat demi mujizat setiap hari bagi kami. Kami merasa diberkati pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga kami, mata pencarian kami, pekerjaan kami. Dengan kuasa mujizat-Mu terjadi. Kalau hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, maka sungguh esok akan ada mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Hallelujah. Dan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Pekerjaan kuasa kegelapan dipatahkan dan dihancurkan. Segala kemustahilan disingkirkan. Dan Engkau memberikan berkat anugerah-Mu yang ajaib bagi kami. Kami akan pulang dengan berkat ini. Dan kami klaim janji firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.